Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semua, kita masih diberikan kesempatan dan kita masih diberikan kesehatan untuk belajar bersama pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini akan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita dalam belajar. Amin. Apa itu fikih? Menurut bahasa, fikih berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pergerakan potensi akal. Sedangkan menurut ahli usul, fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang bersifat far'iyah atau cabang yang dihasilkan dari dalil-dalil yang tafsil, yakni khusus, terinci, dan jelas. Sedangkan menurut ahli fikih atau fuqaha, fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara yang menjadi sifat bagi perbuatan para hamba, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Jadi, fikih merupakan formulasi hukum dari Al-Quran dan sunnah yang berbentuk hukum amaliyah yang akan diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf yakni orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam. Sejarah perkembangan fikih. Menurut Profesor Dr. Muhammad Daud Ali SH, pada bukunya yang berjudul Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, mengungkapkan bahwa tahapan perkembangan hukum Islam terdiri dari 5 fase. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan. Yang keempat, masa kelusuan pemikiran Islam. Yang kelima, masa kebangkitan kembali. Yang pertama yakni masa Rasulullah SAW. Fase ini dimulai dari 610 Masehi sampai 632 Masehi. Pada fase ini, Rasulullah SAW akan menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Islam berdasarkan ayat Al-Quran yang diturunkan atau berdasarkan penjelasan langsung dari beliau. Namun, terdapat sebagian sahabat yang tidak dapat merujuk langsung kepada Nabi lantaran berada di tempat yang jauh dari beliau, seperti Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Dalam hal ini, Rasulullah membenarkan Mu'adz beristihad dalam perkara yang tidak ditemuinya di dalam Al-Quran dan hadis. Pada fase ini dibagi menjadi 2, yakni periode Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah, lebih banyak tertuju pada masalah akidah, sedangkan masalah muamalah belum banyak terjadi. Pada periode Madinah, seluruh persoalan hukum diturunkan langsung oleh Allah SWT, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu, periode Madinah ini oleh ulama fikih disebut periode revolusi sosial, agama, dan politik. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin, dimulai dari 632 Masehi sampai 662 Masehi. Pada periode Khulafaur Rasyidin, para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, sumber fikih pada periode ini selain Al-Quran dan Sunnah Nabi
juga bersumber dari berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad dilakukan ketika persoalan yang dihadapi hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam nas. Ijtihad ini berpegang pada ma'qul an-nas. Menurut Yaih Mubarak, dalam sejarah dan perkembangan hukum Islam, menerangkan bahwa dalam hal lain, para sahabat bermusyawarah dalam mencari hukum yang tidak ada nasnya. Kemudian, mereka sepakat dalam hukum yang mereka temukan dalam suatu masalah itu dan dinamai dengan al-ijma. Hukum yang telah mereka sepakati, kemudian mereka terapkan pada masalah-masalah yang dihadapi sesuai dengan ilahnya. Hal ini dinamakan al-qiyas. Para ulama telah menyebutkan bahwa praktik Khulafaur Rasyidin itu terdapat belasan dasar Islam, juga al-qiyas dan al-ijma, serta sumber hukum Islam yang dipakai pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan. Menurut Profesor Muhammad Daud, masa ini berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama, kurang lebih sampai 250 tahun. Pada masa ini, fase Abbasiyah dipandang dalam sejarah Islam adalah sebagai masa keemasan Islam, seperti periode sebelumnya. Pengembangan ilmu pengetahuan pada fase Abbasiyah berada pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Makmum. Pada masa ini, para fuqaha melakukan berbagai ijtihad yang memicu munculnya berbagai madhab-madhab fikih, yaitu madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, dan madhab Hambali. Ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad di kalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan dapat berkembang. Pada masa ini, para fuqaha tidak hanya melakukan ijtihad untuk permasalahan pada masa itu saja, melainkan mereka juga membahas persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di masa mendatang, yang dikenal dengan istilah fikih takdiri atau fikih hipotesis. Yang keempat, masa kelesuan pemikiran Islam. Ada 3 hal yang dibahas pada masa ini, yakni yang pertama, kelesuan berpikir dan faktor kemunduran, seperti pecahnya kesatuan wilayah Islam, ketidakstabilan politik, pecahnya kesatuan dan pemerintah Islam, dan timbulnya gejala kelesuan berpikir di mana-mana. Yang kedua yakni kemunduran, yaitu periode tahrir, takhrij, dan tarjih dalam mazhab fikih. Pada periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad di kalangan ulama fikih. Yang ketiga, taklid pada periode kemunduran fikih. Pada periode ini, ulama fikih lebih banyak memberikan penjelasan terhadap. Yang ketiga, taklid pada periode kemunduran fikih. Pada periode ini, ulama fikih lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fikih yang telah disusun dalam mazhab masing-masing. Setiap ulama berusaha untuk menyebarluaskan tulisan yang ada dalam mazhab mereka. Hal itu berakibat pada lemahnya kreativitas ilmiah secara mandiri untuk mengantisipasi perkembangan dan tuntutan zaman. Yang kelima, masa kebangkitan kembali. Setelah mengalami kelesuan berabad-abad lamanya, pemikiran Islam mulai perlahan-lahan berusaha untuk bangkit kembali. Pada masa ini, muncullah tokoh-tokoh pembaruan Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Para tokoh sepakat bahwa gerakan pembaruan Islam untuk menyuarakan melawan sikap taklid dan fanatisme mazhab di lingkungan umat Islam. Mereka melakukan transformasi di bidang hukum dengan melakukan inovasi hukum baru, menggunakan fungsi akal pikiran sehat atau ijtihad yang dapat menjawab persoalan-persoalan baru di masa modern. Ruang lingkup fikih. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah,
mubah, makruh, dan haram. Di samping itu, ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Mengingat luasnya aspek kajian syariat Islam, maka ruang lingkup bahasan ilmu fikih berkembang terus-menerus sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Ruang lingkup fikih meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya dan para rasul-rasulnya. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, hubungan manusia dengan keluarga dan tetangga. Yang keempat, hubungan manusia dengan orang lain yang tidak seagama. Yang kelima, hubungan manusia dengan makhluk hidup selain manusia atau hewan. Yang keenam, hubungan manusia dengan benda-benda mati dan lingkungan alam semesta. Yang ketujuh, hubungan manusia dengan masyarakat dan lingkungan. Yang kedelapan, hubungan manusia dengan akal pikiran dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, hubungan manusia dengan alam ghaib. Menurut Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi, apabila diperinci lebih lanjut, ruang lingkup pembahasan fikih dapat dikembangkan menjadi 8 topik, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ibadah. Dalam bab ibadah dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok persoalan, yaitu toharoh, ibadah, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Yang kedua, ahwalus syakhsiyah. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas mengenai persoalan pribadi, kekeluargaan, harta waris, nikah, nafkah, talak, khulu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, muamalah madaniyah. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas mengenai harta kekayaan, harta milik, harta kebutuhan, cara mendapatkan dan menggunakan, dan lain sebagainya. Yang keempat, muamalah maliyah. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas mengenai persoalan harta kekayaan milik bersama, baik masyarakat kecil maupun besar. Yang kelima, jinayah dan uqubah, yakni pelanggaran dan hukuman. Pembahasan jinayah dan uqubah meliputi pelanggaran, kejahatan, kisos, diyat, hukuman pelanggaran dan kejahatan, dan lain sebagainya. Yang keenam, murafa'ah atau muhasamah. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas mengenai persoalan peradilan dan pengadilan. Yang ketujuh, ahkamud dusturiyah. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas mengenai persoalan ketatanegaraan. Pembahasan meliputi kepala negara dan waliul amri, syarat kepala negara dan waliul amri, hak dan kewajiban waliul amri, hak dan kewajiban rakyat, musyawarah dan demokrasi, dan lain-lain. Yang terakhir, ahkamud du'aliyah atau hukum internasional. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas mengenai hubungan internasional. Pembicaraan pada bab ini meliputi hubungan antar negara, hubungan antar Islam, hubungan antar Islam dan non-Islam, dan lain sebagainya. Tujuan dan manfaat mempelajari fikih. Tujuan mempelajari ilmu fikih yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang segala bentuk pengetahuan tentang Islam, hubungan-hubungan dalam kehidupan manusia, dan hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Dan untuk mengetahui akibat hukum ketika hukum itu dilanggar. Sedangkan manfaat mempelajari ilmu fikih adalah 1. Meningkatkan pengertian tentang hukum Islam dan hal-hal yang berhubungan dengan objek pembahasan fikih. Yang kedua, meningkatkan keyakinan kita bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan muamalah. Setiap muslim hendaknya memperbanyak waktu dalam melakukan hal-hal positif yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan aktivitas yang bernuansa ibadah dan muamalah menurut syariat Islam
sebagaimana berikut. Yang pertama, taat menjalankan ibadah hasa dan amma. Yang kedua, berbudi luhur atau berperangai terpuji. Yang ketiga, selalu menjaga kesucian diri. Yang keempat, menghindari sikap munafik. Dan yang terakhir, bermuamalah dengan benar menurut Islam. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.